Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktaria Sananda Ramadhani. Saya dari program studi Diploma 3 Administrasi Rumah Sakit. Yang terhormat, Bapak dosen mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis Rumah Sakit, Bapak Dr. Amrosi Jaya Mars. Nah, di sini saya akan mempresentasikan pengantar komunikasi bisnis dan negosiasi. Nah, saya akan membahas yang pertama, pemahaman dasar komunikasi, yaitu ada pengertian dan ruang lingkup ilmu komunikasi, jenis-jenis ilmu komunikasi, dan bentuk komunikasi. Yang kedua, ruang lingkup komunikasi bisnis, yaitu bisnis komunikasi, definisi komunikasi bisnis, tujuan komunikasi bisnis, serta manfaat dan fungsi komunikasi bisnis bagi perusahaan. Nah, yang terakhir, saya akan membahas komunikasi negosiasi dalam bisnis, yaitu meliputi urgensi negosiasi bisnis, keterampilan bernegosiasi atau berunding, dan yang terakhir, jenis dan jenjang komunikasi. Nah, masuk ke pembahasan pertama, pengertian dan ruang lingkup ilmu komunikasi. Hubungan atau communication merupakan cara pemberian hal-hal penting informasi dengan mencakup di dalamnya informasi dan makna. Buffet menyatakan bahwa dari individu atau sekumpulan orang yang dikatakan sebagai pengirim informasi kepada bagian lain yang menerima informasi. Komunikasi dianggap sukses apabila si penerima informasi memahami informasi yang disampaikan oleh si pengirim informasi. Di sini ada pun contoh-contoh pekerja yang saling berkomunikasi. Nah, yang kedua, menurut Laswell dalam F&D, komunikasi terdiri dari beberapa unsur. Yang penting, yang pertama ada komunikator. Komunikator ini adalah pihak yang mengirim informasi sumber dari mana informasi ini dapat dikatakan. Bisa jadi seorang individu, kelompok, organisasi, bahkan suatu negara. Nah, yang kedua, informasi adalah apa yang dikomunikasikan dari sumber kepada si penerima. Informasi mempunyai 3 komponen, yaitu makna, simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi dari informasi. Nah, yang ketiga, saluran ataupun media. Saluran ataupun media ini adalah alat atau media yang digunakan sumber untuk menyampaikan informasi kepada penerima. Dalam suatu informasi, komunikasi sebenarnya banyak saluran yang dapat kita gunakan, meskipun ada satu yang dominan. Nah, yang keempat, penerima informasi sering juga disebut sebagai sasaran ataupun halayak yang biasa kita sebut audiens, yakni orang yang menerima informasi dan komunikator. Dan yang terakhir ada pun efek. Apa yang terjadi pada penerima setelah menerima informasi dari komunikator tersebut. Efek ini bisa dikatakan sebagai umpan balik ataupun feedback. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Nah, yang pertama komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi ini yaitu komunikasi antara sesama individu dalam masyarakat, disebut dengan komunikasi antara pribadi. Contohnya komunikasi antara orang tua dengan anak atau komunikasi antara penjual dengan pembeli. Nah, yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi yang terjadi antara suatu kelompok dengan satu individu disebut dengan komunikasi kelompok. Misalnya, komunikasi yang terjadi antara guru dengan murid-muridnya, atau komunikasi yang terjadi antara kepala sekolah dengan kepada guru. Yang ketiga, komunikasi organisasi. Komunikasi yang terjadi melalui surat menyurat yang resmi di antara beberapa organisasi disebut dengan komunikasi organisasi. Dan yang terakhir, komunikasi massa. Komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media teknologi di dalam masyarakat disebut dengan komunikasi massa. Komunikasi inilah yang sedang menjamur di dalam masyarakat pada saat ini dengan istilah media sosial ataupun medsos, seperti Instagram,
WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, bentuk komunikasi di sini ada dua, yaitu verbal dan non-verbal. Nah, verbal ini merupakan bentuk komunikasi lisan. Ialah salah satu wujud komunikasi yang umum dipakai dalam dunia bisnis untuk menyampaikan informasi bisnis pada pihak lain dengan cara tercatat ataupun perkataan. Watak communication lisan ini merupakan mempunyai bentuk yang tertib serta sistematis yang baik. Alhasil tujuan yang akan dicapai merupakan kuncinya bisnis bisa berhasil. Nah, yang kedua, nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang dicoba oleh orang bukan dengan memakai kata, melainkan dengan memakai gerakan-gerakan fisik, bahasa fisik ataupun body language. Contohnya, menggerakkan gigi selaku lagi marah, menyerikkan dahi selaku lagi berasumsi keras, gambar laki-laki serta perempuan yang dipasang di pintu untuk menunjukkan toilet perempuan ataupun toilet laki-laki, menggunakan kepala selaku menganggukkan kepala selaku setuju atau sepakat. Nah, definisi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan pergantian gagasan ataupun suatu informasi dan instruksi yang mempunyai tujuan khusus diberikan melalui perorangan ataupun interpersonal lewat simbol-simbol, tanda, ataupun aktivitas. Nah, pengertian lainnya mengenai komunikasi bisnis ialah suatu cara penyampaian serta pendapatan tertulis ataupun informasi di antara beberapa orang ataupun lebih dengan tujuan terbentuknya efek positif ataupun memunculkan dampak khusus yang diharapkan. Komunikasi ialah anggapan serta penghargaan. Nah, tujuan komunikasi bisnis ada dua, yaitu pemberi informasi, informing, atau informasi dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu keadaan yang berhubungan dengan kegiatan bisnis atau non-bisnis dengan berbagai pihak. Nah, yang kedua, tindakan persuasi atau persuading. Penyesuaian dengan metode berkomunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi serta meyakinkan orang lain. Nah, adapun kemampuan komunikasi bisnis. Tantangan seorang pemimpin perusahaan di masa depan relatif semakin tidak mudah, yang menuntut keahlian untuk mengkomunikasikan inspirasi, pendapat, serta tujuan dalam lingkungan organisasinya, dan bagaimana menyatakan produk ataupun pelayanan yang dimilikinya pada klien. Manfaat komunikasi bisnis bagi perusahaan. Nah, ada manfaat internal. Yang pertama itu kemampuan pengelolaan, ambisius, percaya diri dan jujur, kerja keras, pengambilan keputusan, berpendidikan, efektivitas dalam komunikasi, serta menarik. Nah, yang kedua, manfaat eksternal, menciptakan komunikasi atau bisnis yang efektif dan efisien dengan berbagai pihak tentunya akan berakibat positif pada kesuksesan bisnis serta usaha yang akan membentuk citra industri yang sangat baik di mata publik. Nah, adapun fungsi komunikasi bisnis bagi perusahaan, ada fungsi informatif dan fungsi regulatif. Fungsi informatif ini adalah perusahaan bisa dikatakan sebagai suatu sistem pengelolaan informasi atau informasi processing system. Maknanya, seluruh perusahaan dalam suatu industri berambisi bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih baik dengan waktu yang sesuai. Nah, fungsi regulatif artinya berhubungan dengan peraturan-peraturan yang legal dalam suatu perusahaan pada seluruh perusahaan ataupun industri. Terdapat dua perihal yang mempengaruhi kepada fungsi regulatif, yaitu pimpinan merupakan orang yang mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh informasi yang diinformasikan. Dan yang kedua, berhubungan dengan informasi ataupun chatting. Nah,
Adapun urgensi negosiasi bisnis, eratnya komunikasi yang sangat baik, mereka akan membentuk pekerjaan mereka semakin baik pula. Komunikasi yang efisien memerlukan rasa saling menghormati, yakni akan yakin dan saling bertanggung jawab, terbuka serta tanggung jawab. Nah, keterampilan bernegosiasi ataupun berunding, yaitu ada konvensional maupun bukan konvensional. Nah, apa sih konvensional ini? Keterampilan secara konvensional mencakup yang pertama, memakai persoalan yang terbuka, memaknai kembali percakapan perunding lainnya, membungkam perundingan lain karena suatu persoalan yang diberikan, merumuskan dari durasi ke durasi, serta membentuk memo ataupun catatan berarti yang sepanjang perundingan, melaporkan hal yang dirasakan serta emosional dalam menyuratkan nuansa yang tegang serta membentuk perasaan percaya diri atau confident. Nah, yang keterampilan yang bukan konvensional adalah memberikan salah penafsiran mengenai arti pihak pesaing atau pasangan dengan formulasi baik persoalan serta ringkasan topik yang tidak tepat, melebih-lebihkan apa yang dibilang oleh pasangan berunding, memakai perkataan yang berlebihan semacam senantiasa ataupun tidak sempat. Yang keempat, tidak bisa jadi dan lain-lain. Yang kelima, membentuk aksi yang tidak tersangka, misalnya berpindah ke perihal lain tanpa diprediksi. Yang keenam, melepaskan pihak pasangan dengan banyak persoalan ataupun dapat pula sangat banyak pemberitahuan yang memunculkan kebimbangan. Nah, adapun jenis-jenis perundingan. Yang pertama itu ada negosiator orang, negosiator profesional, negosiator bodoh, dan negosiator polos. Nah, adapun jenjang komunikasi perundingan. Sebagaimana yang kita ketahui, perundingan kerap kali diartikan sebagai suatu cara yang menghubungkan upaya seseorang untuk mengubah ataupun tidak mengubah cara pandang ataupun upaya yang akan dilakukan serta sikap orang lain. Sebaliknya, penafsiran yang lebih terinci membuktikan kalau perundingan ialah cara dalam menggapai perjanjian yang mengenai feedback kebutuhan dari berbagai pihak dengan tindakan, ujung penglihatan, serta berbagai keperluan yang berlainan satu serupa lain, supaya dalam berbicara lebih efisien serta mengenai target. Dalam perundingan bisnis wajib dilaksanakan dengan lewat sebagai langkah-langkah. Yang pertama, penemuan fakta, perencanaan ataupun konsep, pengiriman ataupun delivery, umpan balik ataupun feedback. Yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.